atau istilah yang kita ma'ruf, kita kenal adalah amil wa yusamma sa'i. Siapa dia? Wa huwa alladhi yasta'miluhu al-hakim fi akhdhi zakawat. Adalah orang-orang yang ditunjuk oleh hakim atau dijadikan panitia zakat fi akhdhi zakawat, untuk mengambil zakat. Jadi kalau dalam Islam dulu nggak nunggu panitia ngedata dan mendatangi. Nah sekarang ini juga Anda ingatkan, bapak-bapak, ibu-ibu sudah boleh untuk mengeluarkan zakat fitrahnya kepada panitia zakat. Di sini ada Pak Firman ya, dan teman-teman yang lain dan timnya sebagai pengurus ataupun panitia penerimaan zakat mal ataupun zakat fitrah. Min arbabiha wa sarfiha mustahiqiha. Yang mengambil zakat, kemudian tugas amil ini juga apa? Menyalurkan kepada yang berhak untuk menerimanya, yaitu 8 golongan yang kita sedang bahas malam ini. Fayu'ta minaz zakah wa in kana ghaniyan. Dia mendapatkan bagian amil daripada zakat tersebut walaupun dia orang kaya. Hada illam yaj'al lahu al-hakim ujratan min baitil mal. Kalau amilnya tidak mendapatkan infak dari baitul mal, atau kalau di Indonesia dari pemerintah ataupun ZIS yang ada, dia tidak mendapatkan gaji tatawuan, maka dia juga berhak untuk menerima tasarrufuz zakah, pembagian daripada zakat. Yang keempat, al-mu'allafatu qulubuhum, atau yang kita tahu dengan istilah mu'allaf. Ustaz, mu'allaf ini siapa? Apakah hanya orang yang baru masuk Islam? Ternyata di sini dibagi wahum arba'atun, ada 4 golongan mu'allaf yang disebut sebagai mu'allaf bil khusus fi madhhabil Imam Syafi'i rahimahumullah ta'ala. Yang pertama, man aslama, siapa yang baru masuk Islam, wa niyyatuhu dha'ifatun fil Islam, wawunya waw ataf. Orang yang masuk Islam atau seorang muslim, wa niyyatuhu dha'ifatun fil Islam, niatnya lemah di dalam Islam. Atau bahasa kitanya Islam apa? Islam KTP katanya. Lemah niatnya dalam Islam, ada kecenderungan dengan sebab kefakiran dan kemiskinannya menyebabkan dia keluar daripada Islam. Karena biasanya yang mu'alaf malah kuat Islamnya. Yang bahaya ini kita nih Bu, Pak, yang udah lama jadi Islam tapi gak istiqamah, tidak sungguh-sungguh mempertahankan keimanan kita. Nah kita lihat yang lemah niatnya dalam Islam, ini juga boleh diberikan zakat dengan tujuan untuk menguatkan keislamannya. Asalkan jangan pura-pura lemah aja. Ustaz, anda lagi lemah Islam anda nih Ustaz, kasih zakat dong. Nah ini kelakuan namanya nih. Tapi kalau kita lihat apa, kondisinya sangat susah dan khawatir, wa'iyadzubillah, masuknya godaan syaitan yang lain yang banyak menggoda manusia keluar dari agamanya disebabkan dengan kekurangan hidup dunia. Padahal apa? Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, sahabatnya Rasulullah, hidupnya juga dalam kondisi banyak yang susah. Bahkan Nabi SAW mengatakan seseorang yang sudah memiliki apa yang bisa dimakan besok, qut yauman walailah,
udah ada makanan yang bisa untuk dimakan besok, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini orang seolah-olah sudah memiliki dunia beserta isinya. Yang kita ini jangan besok, kadang beli beras buat sebulan. Masya Allah, yang setahun itu. Buat masjid. Beli daging buat 2 minggu. Beli bumbu buat 1 bulan. Buat persiapan Idul Fitri. Hada wa ni'mah. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Memang ada riwayat yang mengatakan kadal faqru an yakuna al-kufra. Berapa banyak kefakiran yang mendekatkan seseorang kepada kekufuran. Ingat, fakir yang seperti apa yang dimaksud hadis ini? Orang fakir dan miskin yang tidak kuat imannya, naam, bisa cenderung untuk kufur. Tapi kalau orang miskin yang taat kepada Allah, orang miskin yang istiqamah dalam ibadahnya kepada Allah, orang miskin yang tidak menampakkan kemiskinannya, apa kata Rasulullah? Orang miskin seperti ini 500 tahun lebih dahulu masuk surga dibandingkan orang-orang kaya. Jadi dulu ada sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau doa mintanya 3. Yang kita belum kuat. Yang pertama dia doa minta miskin, minta meninggal, minta sakit. Kalau kita kan doanya minta kaya, minta sehat selama-lamanya, minta hidup kagak mati. Ini bedanya kan jauhnya kayak langit dan bumi. Maka Nabi mengatakan nih, ingat, man sabba ashabi, siapa saja di antara kita yang ada yang mencaci maki sahabat seperti kelompok-kelompok Syiah, apa kata Nabi SAW? Fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Maka dia bersiap untuk mendapatkan laknat dari Allah, laknat dari malaikat, laknat dari semua manusia, kalau sampai ada yang mencaci satu saja sahabatnya Rasulullah SAW. Kenapa? Sampai doa minta 3. Ketika ditanya, kenapa ente minta doa sakit? Ana dengan sakit jadi sebab Allah gugurkan semua dosa. Jadi yang sakit disyukuri. Nah, jadi orang yang niatnya dalam Islam atau mu'alaf ini dikasih zakat. Tujuannya dikasih zakat apa? Untuk menguatkan keislamannya. Yang kedua yang disebut dengan mu'alaf, syarifun fi qaumihi yurja bi'ita'ihi islamu nudhara'ihi. Pemimpin satu kaum dikasih zakat dengan harapan kalau pemimpin satu kaum ataupun tadi. Dan yang kelima, man yuqatil man yalihi minal kuffari wal budhah, adalah orang yang berjuang di jalan Allah memerangi orang-orang kafir yang memerangi umat Islam dan juga pemberontak. Fayu'ta minaz zakah, diberikan zakat, in kana i'ta'uhu ashal min ba'thil jaysh. Dimasukkan, panas Bu, tadi di luar dingin. Lebih enak lagi sih kalau ada tisu di sebelah nih, Masya Allah. Ini kopi udah ada, gelasnya nggak ada, Masya Allah. Udah dibikinin Bang Tisna tadi kopi, Masya Allah. Nanti udah ada gelasnya, kopinya ada. Tapi Anda terima kasih sama si ibu-ibu, terutama di Las Vegas, Masya Allah, tiap hari nggak pernah nggak ada bakwan. Di Los Angeles, mohon maaf, Mas. Jangan emosi Bu, namanya juga manusia. Masya Allah, buka puasa ketemu bakwan, sahur ketemu bakwan, siang dan malam ketemu bakwan. Habis bangun sholat duha, tengok ke bawah, bekas bakwan semalam juga masih ada. Masya Allah. Ibu-ibu Los Angeles, Masya Allah, sudah. Jadi pengennya sebulan di sini. Cuman kan apa tanggung jawab dakwah ya kita keliling.
Kita doain ibu-ibu, bapak-bapak semua sehat walafiat. Utang semuanya lunas. Kreditan lunas. Meninggalnya husnul khatimah. Matinya masuk. Masya Allah. Enak banget hati hidup, Masya Allah. Malam ini insya Allah mudah-mudahan kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini juga Allah cucurkan rahmat dan berkah. Amin ya Allah. Yang sakit mudah-mudahan keluarga kita diangkat penyakitnya. Yang ditinggal keluarganya yang kembali kepada Allah rahmatullah alaih, ini mudah-mudahan kita doakan juga dihadiahkan Allah husnul khatimah. Kemudian apa? Al-mukatab wa huwa man katabahu sayyiduhu kitabatan sahihatan. Pertanyaannya disiapkan Bu, tadi kertasnya sudah. Orang yang punya apa? Seorang budak yang punya perjanjian dengan tuannya. Ini terjadi zaman Rasulullah dan sahabat dulu. Fayu'ta minaz zakah liyusa'idahu dzalika fit tahriri minal riqqa. Boleh dikasih zakat. Kenapa? Dia setengah udah merdeka, setengah masih punya tuannya. Dikasih zakat supaya ini budak bisa merdeka. Jadi apa? Boleh untuk mendapatkan zakat. Yang keenam. Nah ini yang keenam Bu, Pak, perhati nih, penting nih. Al-gharim, orang yang punya utang, boleh kita kasih zakat. Wa huwa alladhi istada li ghairi ma'siyatin. Orang yang banyak hutangnya, tapi hutangnya bukan hutang karena maksiat. Ustaz, Anda punya utang banyak, kenapa ya? Gara-gara main judi, jangan kasih zakat. Ustaz, Anda punya utang banyak, kenapa? Menafkahi anak istri. Anda punya utang banyak karena Anda bantu perjuangan Islam. Anda punya utang banyak Ustaz, kemarin Anda ambil uang, ambil barang di material. Atau bina'i masjidin, atau orang yang punya hutang dengan sebab membangun masjid, dia kesusahan, kita kasih zakat kita. Ini juga diperbolehkan dalam madhab Imam Syafi'i. Au nahwi dzalika min masalihil 'ammah, dan bentuk-bentuk maslahat yang lain. Wa in kana ghaniyan bi ghairi naqdin, walaupun dia tadinya orang kaya, atau orang kaya asetnya tapi uangnya nggak ada, boleh nggak dikasih zakat? Boleh, kalau dia memiliki hutang yang banyak dengan sebab uangnya sebelumnya digunakan untuk kemaslahatan umum. Yang ketiga, man istadan li sarfihi ala nafsi au iyalihi. Nah, ini yang banyak punya. Kemudian yang keempat, ad-damin fa yu'ta idza kana mu'asiran wa halad dain wa kana matmun anhu mu'asiran kadzalik. Juga orang yang menjaminkan utang orang lain. Kalau dalam istilah ilmu fikih muamalat ada dhamin namanya. A punya, kemudian C bilang ke B, hutang antum yang sama A sudah menjadi tanggungan anak. Orang yang menanggung hutang orang lain dengan sebab dia mau membantu karena Allah, dan dia belum mampu untuk membayarkan ke si A, maka kita boleh untuk memberikan zakat kita kepada si C untuk mensupport dia menyelesaikan hutang-hutangnya. Apalagi yang seumur hidup belum pernah ngutang, minimal sekali sunnah untuk ngutang. Karena Nabi SAW pernah berhutang. Jadi ngutang hukumnya sunnah, bayarnya hukumnya wajib. Jangan dibalik. Kalau ngutang nggak dikasih dia ngamuk. Pas giliran bayarnya kan sunnah, nanti aja. Nah, ini keliru Bu. Kemudian Ibnu Sabil, wahwal musafir. Siapa yang disebut dengan Ibnu Sabil? Wahwal musafir, yaitu orang yang dalam perjalanan. Wa munsyi'us safar alladzi laisa lahu ladaihi nafaqatun. Di tengah jalan dia enggak punya apa-apa. Enggak punya nafkah, enggak punya bekal, enggak punya sesuatu untuk balik ke kampungnya. Maka dikasih zakat. Wa in kana 4 mazhab, zakatnya
ditasarufkan untuk manusia. Saat kalau uang zakat buat bangunan bagaimana? Ada solusinya dalam madhab Imam Syafi'i. Misalnya, Anda dapat zakat. Setelah Anda terima, Anda lihat ini kebanyakan. Anda sedikit aja cukup. Sudah jadi milik Anda. Kemudian Anda infakkan untuk pembangunan. Ini diperbolehkan dari segi akadnya. Atau ada orang datang mau ngasih zakat mal, zakatnya banyak. Dia lihat panitianya susah, dikasih panitia karena fakir dan miskin. Panitia pas menerima, Masya Allah, ini udah jadi milik anak. Tapi Masya Allah, ini uang lebih bermanfaat kalau digunakan untuk pembangunan masjid, kalau digunakan untuk kemaslahatan Islamic Center yang lain-lain, untuk bangun ini dan itu. Kemudian dia tasarufkan untuk bangunan, dirubah ketika akadnya saja, maka sah hukumnya dalam kacamata 4 madhab dan kalangan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, sampai di sini kita cukupkan materinya. Boleh yang ingin bertanya silahkan. Kalau nggak mau nanya tutup nih tarawih. Bapak, foto silahkan. Jangan ada pertanyaan, silahkan. Jadi yang tadi dalam pertemuan saja bahwa huwal ghuzatul mutatawwi'un 'anil ladzina la ya'khuduna martabatan minad diwan. Jadi enggak dapat dari Baitul Mal. Ala khurujihim ilal jihad. Buat berjuangnya di jalan Allah dia enggak dapat apapun.